Alhamdulillah kita memasuki malam yang ke-29 ya. 28 ya. 28. Ini apa yang buru-buru lebaran ya? Lebaran sebentar lagi. Baik. Para sahabat dulu Pak ya. Di setiap menjelang akhir Ramadan mereka menangis, bersedih. Bahkan kata Rasulullah SAW, yang menangis dan bersedih itu bukan hanya para sahabat atau bukan hanya Nabi, tapi langit dan bumi serta para malaikat pun juga turut menangis dan bersedih karena akan segera meninggalkan bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita mulai Ramadan itu kan. Hari berganti hari, malam berganti malam. Tak terasa hari ini kita ada di bagian penghujung bulan Ramadan. Terkadang ada rasa penyesalan. Boleh jadi selama Ramadan apa yang kita praktekkan, kita lakukan dalam bentuk ibadah itu ada rasa yang kurang, Pak. Perasaan gitu ya. Boleh jadi seperti itu. Rasanya kok qiyamul lail saya nampak masih kurang nih. Ya. Padahal kita sudah tarawih selama 28 hari ya, terus tarawih. Tapi ada perasaan yang kurang. Mungkin karena sikap kita khusyuannya kurang, atau mungkin dari sisi syarat rukun kita yang kita kerjakan untuk sholat malam itu juga kurang. Itu terus Pak. Bahkan kemudian tadarus Quran kita pun terasa ada yang hambar ya. Muncul perasaan semacam itu Pak. Tadarus saya kok kemarin kurang 1 juz. Harusnya malam ini 28. Saya kok baru 25 juz. Itu selalu menghantui mereka-mereka yang senantiasa rutin atau sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Karena dia yakin dan berharap besar untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia ingin keluar atau menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan ini ya, dengan mendapatkan predikat muttaqin. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka akan seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu yang kita inginkan. Tapi kata Rasulullah, penutup Ramadan, Idul Fitri itu tidak diberikan kepada mereka yang hanya cuma sekedar memperbaiki itu, memperbarui pakaian saja. Tapi sesungguhnya Idul Fitri itu buat innamal aidu liman ghufirat lahu dzunuba. Idul Fitri itu akan diberikan kepada mereka-mereka yang segala dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dasar itulah kemudian kita merasa banyak yang kurang kalau gitu selama ibadah Ramadan ini ya. Bahkan kadang-kadang ya Rabb, semoga Engkau berikan kami umur yang panjang agar kami bisa memperbaiki amal ibadah Ramadan kami. Dan aku bermohon kepadamu agar Engkau pertemukan kami kembali pada Ramadan tahun depan. Itu selalu yang diharapkan oleh kita. Saum tahun lalu pun begitu. Kita berharapkan, ya Rabb, moga-moga Engkau panjangkan umur saya dan beri saya tuntunan agar saya bisa memperbaiki ibadah saya. Dan tolong Engkau sampaikan saya kepada Ramadan tahun berikutnya. Tahun ini. Ternyata tahun ini pun kita tidak perubahan apa-apa. Kita bisa merasakan sendiri. Dan itu cuma kita yang bisa merasakan. Apakah di sekian puluh kali Ramadan itu adakah perubahan bagi diri kita? Ada perbaikan nggak? Kalau misalnya Ramadan ditutup dengan Syawal, apakah Syawal itu ada peningkatan dengan melaksanakan saum sunnah? Rasul bilang, man shoma Ramadhana sumat bahu sitan min Syawalin kana kama siyam dahri.
siapa saja yang telah melaksanakan saum Ramadan, ibadah puasa itu, lalu diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, ya, maka dia seakan-akan telah melaksanakan saum sepanjang tahun. Tahun lalu kita begitu, Pak. Apakah tahun lalu Syawal tahun lalu itu dilaksanakan? Kalau sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Artinya ada peningkatan. Kalau tahun ini kemudian kita juga tidak melaksanakan lagi, lalu kemana takwa yang kita usahakan setiap kali Ramadan? Di mana takwa yang kita selalu kejar itu? Kalau setiap tahun kita tidak ada perubahan peningkatan ubudiyah. Oleh karena itu para ulama merinci tentang situasi kondisi umat Islam di setiap akhir Ramadan. Ada 3 golongan kata para ulama. Yang pertama adalah golongan yang bersedih kalau Ramadan menjelang berakhir tuh. Seperti halnya para sahabat, ya, mereka bersedih, Pak, menangis. Seperti halnya langit dan bumi serta malaikat menangis. Itu yang kita inginkan, ya. Yang kedua kata para ulama, mereka yang pura-pura sedih. Dia seakan-akan bersedih, tuh. Rasanya kok nggak enak nih, Ramadan mau berakhir nih, kita nggak akan bisa taraweh lagi, kita nggak akan bisa sahur lagi tuh. Tapi hati kecilnya di dalam itu, di relung hati yang paling dalam, justru dia merasa gembira. Karena dia sudah pengen melaksanakan makan siang, pengen melaksanakan maksiat bahkan tuh. Pengen buru-buru selesai. Dalam hati kecil dia seperti itu, Pak. Lah orang-orang semacam ini apa? Seakan-akan saum itu tidak ada artinya. Dia menampilkan sosok yang solih, seakan-akan orang-orang baik, ya. Bahkan menampakkan kesedihan ketika Ramadan akan berakhir. Tapi hati kecilnya justru dia pengen segera berakhir. Pengen buru-buru makan siang, pengen buru-buru olahraga. Ini yang mereka disebutkan Ramadan itu tidak memberikan arti apa-apa bagi dia. Rasul bilang, rubba sha'imin laisa lahu min syami ilal ju wal atus. Berapa banyak, ya, kamin sha'imin, berapa banyak, atau rubba sha'imin, kadang-kadang, ya, orang yang berpuasa itu, ya, tidak mendapatkan pahala puasa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat lapar dan haus saja. Karena tadi, jadi apa? Penampilan dengan hati itu bertolak belakang, berbeda, Pak. Lah, bukankah kita telah dilatih selama Ramadan itu dengan kejujuran? Ya. Kita sudah belajar jujur, ya. Dari rumah kita saum, tetap saum. Nggak ada sekalipun teman menggoda untuk memberikan makanan, minuman, rokok, enggak. Ini shaimun, saya sedang saum. Itu nampak, dan itu dilatih selama sebulan penuh kejujuran itu, tidak mau tergoda. Tapi ketika akhir Ramadan, kata para ulama, dia terpeleset, ya, karena hati kecilnya pengen segera berakhir dan buru-buru pengen makan siang, pengen bermaksiat, ya. Hati kecilnya itu yang dihindari. Dan yang ketiga, mereka yang benar-benar bergembira apabila Ramadan akan berakhir. Ya ini kalau anak-anak kita, anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita tuh masih kecil, kalau Ramadan baru dia senang, dia bisa main lagi. Kelasnya bagi mereka tuh paling bergembira, senang, bahkan ikan baju baru nanti dikasihkan oleh ayah, diberikan baju baru, pakaian baru, sandal baru, sepatu baru oleh mama. Dia senang, bergembira apabila Ramadan akan segera berakhir. Tapi kita harus belajar menanamkan kejujuran dalam diri kita bahwa kita sedih. Kesempatan untuk meraih pahala yang banyak, meraih ganjaran yang banyak, hilang, ya. Bukan kita malam kemarin berusaha untuk meraih Lailatul Qadar. Itu yang kita inginkan. Kalau Ramadan berakhir, kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sirna, ya, terbuang begitu saja. Maka kita harus bersedih. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tanamkan rasa kesedihan kita dengan apa? Dengan merasa ibadah sebelumnya itu ada yang kurang.
Ya, ya Allah, rasanya kok saya kurang kemarin itu. Ya. Tadarus saya belum selesai, qiyamul saya masih banyak yang bolong, sedekah saya juga belum sempurna. Ya Rob, kira-kira Engkau beri kesempatan kepada kami umur yang panjang. Ya. Amin. Dan semoga Engkau perbaiki ibadah kami. Dan semoga Engkau pertemukan kami kembali dengan Ramadan tahun depan, sehingga kami akan melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan itu dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga tidak ada rasa penyesalan kembali. Jadi mudah-mudahan ini semua jadi pelajaran bagi kita agar Ramadan lebih bermakna. Kita masih ada 3 malam lagi, manfaatkan, Pak. Ya. Mana tahu justru Lailatul Qadar itu turun di akhir Ramadan ini. Jangan sia-siakan. Kalau ada bagian tadarus yang belum selesai, selesaikan. Ya. Mungkin 1 juz, 1 ain, ya, 1 rubu belum selesai, tuntaskan. Ya. Biar khatam. Imam Aswad, Pak, itu setiap 2 hari sekali khatam, Pak. Khatam. Ibnu Qatadah 3 hari sekali khatam. Bahkan di ujung-ujung Ramadan ini dia setiap hari sekali khatam Quran. Imam Ibnu Qatadah di setiap ujung Ramadan dia mesti khatamkan Quran 1 hari sekali. Cepat dia baca itu, Pak. Sholat dia baca, kemana-mana dia baca, di mobil dia baca, di jalan dia baca, terus selesai, bisa selesai. Dan banyak orang yang bisa mempraktekkan baca Quran cepat itu selesai 1 hari, ya. Khatmul Quran. Kenapa kita tidak coba? Ada 3 hari, semoga kalau 3 hari Bapak bisa khatamkan 130 juz, bagus, ya. Punya kesempatan 3 hari ini. Dan mudah-mudahan 3 hari pula Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar di saat kita sedang tadarus Al-Quran. Bayangkan, Pak, 1 huruf, ya. Kalau kita biasa baca 1 huruf itu cuma 1 atau 10, 700. Lailatul Qadar, ya, berapa ratus ribu kali itu kelipatan itu. Besar kalau Lailatul Qadar itu kelipatannya, angka yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun bukan angka yang kita tuju, apa yang kita tuju tadi itu, ya. Ghufirat lahu dzunub, Allah ampuni segala macam dosa kita, dan ta'atau tazid, ketaatan kita semakin meningkat. Itu saja. Ibu kurang maaf. Fattakum sata'tum walafu minkum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.